wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Audrey Beatrice, NPM 240634752. Saya di Universitas Indonesia Administrasi Perpajakan Vokasional. Hari ini saya akan memberikan simulasi atau pengisian SPT tahunan untuk PH orang pribadi yang berprofesi dan menggunakan perhitungan NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. Oleh karena itu, pertama-tama terlebih dahulu core text-nya dan akan memasukkan ID penggunanya yaitu NPWP, kata sandi, serta kode CAPTCHA-nya. Maka tampilannya akan masuk ke dalam portal utama kita, yaitu adalah portal saya. Lalu kita akan masuk ke dalam SPT untuk melapor SPT. Klik SPT, lalu kita akan buat terlebih dahulu konsep SPT-nya. Klik SPT orang pribadi, lanjut di langkah kedua kita masuk untuk tahun pajak 2023. Di langkah ketiga yaitu adalah normal, karena kita bukan SPT pembetulan. Setelah dibuat konsep SPT-nya, maka akan masuk ke dalam SPT menunggu pembayaran, yaitu kita akan klik, lalu kita klik view untuk mengisi SPT. Akan ada 3, yang pertama itu adalah halaman utama, lembar 1, lembar 3A. Kita klik pertama-tama di halaman utamanya. Maka kita isi bagian induknya, yaitu adalah tahun pajak 2023. Di bagian A-nya adalah identitas wajib pajak, yaitu identitas kita sendiri, yang berupa NIK atau NPWP, nama, jenis ID seperti KTP maupun paspor, nomor ID, nomor telepon, dan email. Di bagian B adalah penghasilan neto kita, di mana kita akan menjumlahkan penghasilan yang kita terima selama 1 tahun pajak. Di bagian 1A, jika kita menerima penghasilan di dalam negeri dari pekerjaan. Di bagian 1B, jika kita menerima penghasilan di dalam negeri berdasarkan pekerjaan bebas maupun profesi, maka kita klik ya. Karena kita akan mengisi SPT, PPHOP, profesi dengan perhitungan NPPN, maka kita akan mengklik di bagian OPPT, itu adalah tidak, dan menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto, yaitu iya. Saya berhak menggunakan NPPN. Maka, karena kita memiliki penghasilan di luar dari pekerjaan dalam negeri, yaitu kita adalah profesi, kita akan mengisi di bagian lembar 3B, yaitu daftar tempat kegiatan usaha kita, di mana alamatnya, kelurahan maupun kecamatan, kota, kabupaten, dan provisinya. Dan kita akan mengisi peredaran bruto atau penghasilan yang kita dapat yang bersifat final. Lalu di bagian B, yaitu adalah penghasilan kita yang kita terima dalam 1 tahun pajak. Dan jika kita sudah save, maka akan tampil di bagian C, peredaran brutonya. Maka kita lanjut ke lembar 3A4, yaitu adalah pengisian penghasilan dari profesi. Kita klik tambah, lalu kita klik save jika sudah benar. Maka di bagian B ini sudah masuk penghasilan kita. Kita balik lagi ke halaman utama setelah kita menyelesaikan mengisi dan meng-save penghasilan yang berbasis neto di bagian lembar 3B dan lembar 3A. Kita balik ke halaman utama, kita masuk di PPH terutang kita di bagian C, yaitu penghasilan neto setahun kita, dan kita kurang dengan PTKP-nya. PTKP-nya untuk K3 adalah 72 juta, dan PPH terutangnya adalah 1,4 juta.
Setelah itu kita kurangkan dengan kredit pajak. Kita klik tidak jika tidak memiliki bukti potong dari pihak lain maupun tidak ada kredit PPh luar negeri yang kita kreditkan. Untuk bagian E, maka kita akan mengetahui PPh kurang bayar maupun lebih bayar kita di 11C, yaitu 1,4 juta. Untuk bagian F diisi jika kita melakukan SPT pembetulan. Karena kita melakukan SPT normal, maka tidak perlu kita isi. Dan untuk bagian G adalah diisi jika adalah SPT lebih bayar. Karena kita kurang bayar, maka tidak perlu diisi. Untuk bagian H, kita isi jika kita memiliki angsuran PPh pasal 25. Jika tidak, maka klik tidak. Setelah itu, kita akan lanjut ke bagian pernyataan transaksi lainnya, di mana kita harus melapor atau mengakui harta yang kita punya pada akhir tahun pajak, yaitu 14A, dan kita lampirkan harta atau maupun aset kita di lembar 1 di bagian atas. Kita klik lembar 1, dan di bagian aset, yaitu di bagian A, aset pada akhir tahun pajak, kita isi dengan cara kita tambah, lalu kita save, maka akan tersimpan. Sama seperti yang lainnya, maupun seperti kas, piutang, investasi maupun saham, aset bergerak, aset tidak bergerak, aset lainnya, dan akan direkap di nomor 7. Untuk utang sendiri, jika kita memiliki utang pada akhir tahun pajak, maka kita lapor juga di bagian B. Jika sudah melapor bagian A, yaitu aset, dan B, yaitu utang, maka kita akan balik ke dalam halaman utama. Di halaman utama, jika sudah, maka kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu adalah lampiran tambahan. Lampiran tambahan ketika kita memiliki bukti potong dan kita lampirkan di bagian J. Bukti potong yang telah kita dapatkan, kita upload, dan jika sudah berhasil diupload, akan masuk ke dalam file uploaded. Setelah selesai, maka kita akan checklist pernyataannya bahwa kita yang mengisi secara benar, lengkap, dan juga jelas. Jika sudah, maka kita akan simpan konsepnya dan bayar lapor. Karena kita adalah kurang bayar, maka kita akan langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran, yaitu dengan deposit maupun dengan kode billing. Jika sudah, maka kita akan melakukan dokumen tanda tangan, yaitu tanda tangan atas nama kita save, dan kita confirm. Maka SPT yang telah kita lapor tadi dan telah kita isi sudah selesai dilaporkan dan telah disampaikan. SPT yang telah kita buat sudah selesai. Jika memang nanti SPT-nya ditolak, maka akan masuk ke dalam SPT ditolak, dan jika dibatalkan akan masuk ke dalam SPT dibatalkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat saya berikan untuk melapor SPT tahunan orang pribadi yang berprofesi dan menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.